dengan pertolongan Allah, kami boleh berani memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami yang tidak murni dan juga tidak disertai budaya, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kamu mengetahui dan tidak mempunyai maksud Allah yang tersembunyi, dan kami adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasihi dan merawat anaknya. Demikian kami dalam kasih sayang yang besar untuk kamu. Bukan saja dalam berbagi Injil Allah, tetapi kami memiliki kasih atas kamu. Demikian saja. Di dalam nats kitab ini diberitahu tentang perjanjian Paulus di dalam pelayanannya. Pada zaman ada orang Kristen penginjil sulit untuk menyampaikan Injil Tuhan karena mereka dianggap rusak, sehingga orang Kristen banyak yang mati pada zaman itu. Berbanding terbalik dengan zaman saat ini, yang orang Kristen tidak beribadah namun sulit untuk melakukannya. Orang Kristen dikenal dalam 3 hal, yaitu orang Kristen disebut sebagai orang Kristen KTP yang tunggu dilihat dari KTP-nya baru orang tahu dia Kristen. Yang kedua, orang Kristen banyak diketahui dengan sebutan Kristen Kontra yang hanya datang ke gereja di bulan 12 saja untuk memuji nama Tuhan. Puji Tuhan di bulan 12 saja. Ada orang Kristen yang disebut orang Kristen bangkai, yang tunggu dia mati dulu baru orang tahu bahwa dia itu Kristen. Oleh sebab itu, dengan perbuatan manusia-manusia yang seperti itu, sebenarnya Tuhan itu sakit hati akan hal tersebut. Sama seperti orang tua kita